Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali ya dalam Corporate E-Learning Program. Topiknya kali ini masih mengenai mini MBA ya atau portable MBA, kelas MBA secara online ya. Di dalam segmen kali ini kita akan bicara mengenai financial management strategy ya, seperti yang ada di layar Anda. Sebelumnya kita sudah bicara mengenai strategi bisnis, marketing management, juga human capital management. Nah, sekarang kita bicara mengenai financial management. Financial management ini penting ya teman-teman ya, karena itu kan tujuan utama perusahaan salah satunya adalah generate revenue dan profit ya. Kalau perusahaannya tidak profit ya bangkrut, hilang perusahaan Anda, lenyap. Andanya di PHK ya, terkaing-kaing, termehek-mehek. Makanya keuangannya harus sehat ya, perusahaan yang tumbuh terus itu keuangannya sehat. Keuangannya sehat itu revenue-nya tumbuh, profitnya juga tumbuh, maknyus. Ya, saya nggak tahu profit perusahaan Anda berapa gitu ya. Apakah sudah di atas 100 miliar atau masih di bawah 100 miliar ya. Mudah-mudahan makin tinggi ya teman-teman ya. Sehingga bonus Anda menjadi makin cetar membahana juga. Ya. Nah, di dalam dunia financial management ini ada 5 tema yang menurut saya penting diperhatikan ya. 5 topik, 5 subtopik ya. Yang pertama di slide 73 saya bilangnya budgeting. Ya, budgeting. Ini penting sekali ya. Budgeting ini perencanaan anggaran ya. Ini biasanya disusun di bulan November ya teman-teman ya. Anda menyusun di bulan November atau Desember sudah siap. Sehingga nanti Januari tanggal 1 itu sudah running argonya. Di dalam perencanaan budget ini Anda memproyeksikan pendapatan Anda dalam setahun ke depan kira-kira berapa omset penjualan Anda. Jadi memang sangat tergantung omset ya. Kalau proyeksi pendapatan itu memang tergantung omset ya. Mudah-mudahan omsetnya sesuai dengan proyeksi ya, sesuai dengan planning ya, sesuai dengan forecasting Anda. Kalau proyeksi pendapatannya itu meleset jauh, Anda bisa terkaing-kaing ya. Anda otomatis akan mengambil dana tabungan perusahaan ya. Misalnya Anda proyeksi pendapatannya 10M, ternyata hanya 7M. Padahal proyeksi biayanya tetap banyak ya, sehingga Anda kadang-kadang harus mengambil cadangan uang perusahaan. Jadi dalam budgeting ini sekali lagi Anda memproyeksikan pendapatan dan yang kedua memproyeksikan pengeluaran Anda. Pengeluarannya komponennya macam-macam ya. Yang paling utama adalah pengeluaran untuk bahan baku misalnya. Kalau Anda misalnya produksi ya, biaya yang paling besar itu HPP, harga pokok produksi ya. Kalau Anda produsen ya. Kalau Anda hanya distributor atau Anda hanya reseller ya Anda nggak perlu HPP. Anda mungkin hanya perlu biaya kulaan ya, kulaan barang ya, yang bisa di-extend juga pembayarannya. Atau kalau Anda bisnisnya jasa ya, kalau jasa kan Anda tidak punya bahan baku ya. Kayak saya nih ya, jualan kursus online ini kan yang saya jual ini ya, pengetahuan Mas ya. Ilmu pengetahuan yang saya jual, ini bukan nggak ada bahan bakunya, nggak ada tangible cost-nya. Modalnya ya hanya video ini ya, sama otak saya. Jadi zero production cost-nya sangat rendah kalau jualan digital product itu ya. Jualan jasa mungkin biaya paling besar ya biaya tenaga kerjanya. Jadi itu ya teman-teman ya, biaya pokok produksi, biaya bahan baku, itu yang paling utama. Yang kedua biaya listrik, biaya bahan bakar, biaya sewa tempat. Ya kalau Anda punya ruko sewa tempat. Kemudian tentu yang berikutnya adalah biaya marketing. Ya, biaya promosi itu sangat penting, sangat mahal juga. Unilever itu saya pernah hitung biaya pemasarannya mungkin bisa sampai 30% sendiri ya. 40% dari biaya total biaya mereka ya. Jadi makanya mereka iklannya gencar ya. Di televisi Anda selalu lihat iklan produk-produk Unilever. Di YouTube juga. Karena memang anggaran iklan mereka itu sangat gila-gilaan ya. Triliunan anggaran iklan mereka. Bisa sampai 40% total biaya mereka. Itu sangat tinggi. Ya, biaya pemasaran namanya. Yang berikutnya tentu adalah biaya tenaga kerja, biaya gaji karyawan,
asuransinya, BPJS-nya, dana pensiunnya. Itu ya teman-teman ya. Oke, itu sekali lagi ya, biaya bahan baku atau modal pabrik, biaya investasi, kemudian biaya listrik, bahan baku, ya variable cost itu namanya. Kemudian biaya marketing, kemudian biaya tenaga kerja, itu paling utama. Nah di slide berikutnya saya bilang ini CAPEX sama OPEX ya. Sebenarnya ya, dalam budgeting itu ada CAPEX dan OPEX. CAPEX itu capital expenditure. Capital expenditures, kalau OPEX operational expenditures. Jadi bahasa lainnya kalau OPEX itu biaya rutin, ya bulan ada operasional, ya biaya operasional cost, biaya tenaga kerja, biaya listrik, biaya distribusi. Nah kalau CAPEX itu tadi misalnya Telkomsel mau bangun BTS baru, ya ratusan BTS mau dipasang di Sumatera, itu kan mereka belanja menaranya atau belanja equipment-nya, itu namanya CAPEX. Ya jadi belanja barang. Ya, contoh lainnya misalnya ada Unilever mau bikin pabrik baru di Surabaya misalnya atau di Sidoarjo, mereka bikin pabrik itu CAPEX, kemudian beli mesin-mesinnya itu CAPEX. Atau kemarin Hyundai bikin pabrik raksasa ya di Cikarang ya. Hyundai itu sekarang punya pabrik mobil terbesar di Asia Tenggara. Lokasinya ada di Cikarang. Itu CAPEX-nya triliunan itu. Mereka spend sampai 10 triliun. Bikin pabriknya raksasa, luas sekali di Cikarang. Kemudian mesin-mesin untuk bikin mobilnya diimpor dari Korea. Itu namanya CAPEX ya. Mesin-mesinnya kan harus dibeli. Ya, itu CAPEX. Dan pabrik Hyundai ini sebagian pakai tenaga matahari ya. Jadi kalau Anda ke Cikarang lihat pabrik Hyundai itu atap pabriknya semua pakai solar panel. Jadi 30% energi listrik pabrik Hyundai di Cikarang dipasok oleh matahari. Itu keren tuh. 70% oleh PLN, 30%-nya oleh matahari. Itu keren itu. Jadi hematnya luar biasa. Karena matahari nggak bayar kan? Melimpah. Jadi Tuhan yang Maha Kuasa ngasih energi gratis, unlimited. Dan tenaga matahari dikonversi menjadi listrik. Dahsyat tuh, Indonesia seharusnya pakai tenaga matahari makin banyak ya. Jadi CAPEX dan OPEX itu ya, di slide berikutnya saya ngasih funding management. Ini juga topik yang sangat penting bagi orang-orang keuangan. Funding management itu dari mana Anda mendapatkan modal. Ya misalnya kalau startup itu Tokopedia, Gojek itu funding manajemennya ya dari investor ya. Investornya menanamkan modal dan kemudian mereka dapat saham. Dikonversi ya. Misalnya katakanlah Tokopedia valuasinya katakanlah 100 triliun. Kemudian ada perusahaan SoftBank dari Jepang ya. Masayoshi Son namanya ya, CEO-nya namanya Masayoshi Son. SoftBank nyuntik dana 20 triliun. Sehingga dana 20 triliun SoftBank itu setara dengan 20% saham Tokopedia. Kenapa? Karena Tokopedia sama SoftBank-nya sepakat bahwa perusahaan Tokopedia itu valuasinya 100 triliun. Itu dulu sebagai acuan. Oke, good, sepakat. Valuasi Anda 100 triliun. Sehingga saya mau start modal nih ke Anda nih, ke Om William. Saya mau ngasih modal kepada Anda 20 triliun. Nah itu setara dikonversi 20% saham Tokopedia. Jadi sekarang misalnya SoftBank itu punya 20% saham Tokopedia. Hasil dari injeksi 20 triliun. Harapannya nanti 10 tahun lagi Tokopedia valuasinya sudah sampai 500 triliun. Ya kan? Katakanlah misalnya benar ya 10 tahun lagi Tokopedia valuasinya 500 triliun. Itu kan 20%-nya jadi 100 triliun. 20% dari 500 triliun kan 100 triliun. Sehingga investasi SoftBank tadi yang nilainya 20 triliun menjelma menjadi 100 triliun, naik 5 kali lipat dalam waktu 10 tahun. Itu Mas ya, logika investor itu kayak gitu. Dengan asumsi Tokopedia betulan 10 tahun lagi valuasinya tembus 500 triliun. Apakah akan terjadi? Nobody knows ya. Tapi logikanya seperti itu. Sebaliknya bisa terjadi 10 tahun lagi Tokopedia malah drop, valuasinya cuma tinggal katakanlah 30 triliun.
Sehingga 20% dari 30 triliun cuma 6 triliun ya. 20% dari 30 triliun hanya 6 triliun. Jadi rugi SoftBank-nya tadinya injeksi 20 triliun dulu 10 tahun yang lalu, sekarang nilai 20 triliun itu drop hanya menjadi 6 triliun. Itu sering terjadi, sangat sering dalam dunia startup ya. Itu namanya funding management ya dari investor, atau kalau yang kedua perusahaannya sudah bukan startup, dia fundingnya bisa dari bank, pinjam uang bank lah, kredit itu paling sering ya, paling sering dilakukan ya, kredit bank sekarang bunganya katakanlah misalnya setahun 12%. Kalau negosiasi mungkin bisa 10%. Ya, sekarang suku bunga BI-nya cukup rendah, jadi suku bunga pinjaman mungkin bisa cuma 10%. Berat juga sebenarnya ya. Kalau Anda pinjam dana 1 triliun, Anda dalam setahun harus ngasih 10%-nya, ya 100 miliar, ya. Berat itu. Makanya bank kaya, ya. Bank itu kaya raya dari kredit ya. Padahal dia pinjam uang masyarakat, ngasih bunga ke masyarakatnya mungkin cuma 3%. Ya 1 triliun disimpan, ini kan uangnya nasabah ya. Disimpan, nasabahnya dapatnya hanya 3% dari 1 triliun. Ya, 3% dari 1 triliun hanya 30 miliar ya. Hanya 30 miliar. Tapi sama banknya uangnya diputar, dipinjamkan ke Astra, ke Adaro, atau ke Indofood, ke Mayora. Dikenakan bunga 10%, dapatnya 100 miliar. Jadi dia dapat selisih, namanya net interest margin itu dalam dunia perbankan, istilahnya net interest margin. Jadi dia dapat keuntungan bersih kan berarti 70 miliar. Ya. Jadi sama nasabahnya ngasihnya cuma 30, dia dapat dari Astra atau Adaro-nya 100. Jadi dia dapat selisih 70 miliar. Itulah kenapa bank-bank itu profitnya tinggi sekali. Asal Anda tahu, BCA itu profit setahunnya sekitar 25 triliun. Bank BRI sekitar 23 triliun. Itu masif itu ya, keuntungannya. Keuntungan bersih itu teman-teman, sudah dipotong pajak, sudah dipotong biaya macam-macam. Makanya sumbangan Bank BRI terhadap negara itu tinggi ya. Bayar pajaknya sudah banyak, dividen atau keuntungan bersihnya diberikan juga ke negara, ke Kementerian BUMN ya. Jadi itulah ya teman-teman ya, sumber kedua dari funding itu dari bank. Yang ketiga bisa go public. Ya, go public itu beda dengan private placement. Tadi kalau dari investor SoftBank itu private, ya namanya venture capital. Yang kedua dari bank, pinjam uang di bank. Yang ketiga bisa juga dari go public, jual saham di pasar modal. Uangnya untuk modal. Ya, sama prinsipnya dengan tadi, dengan SoftBank tadi. Misalnya kemarin perusahaan air minum Cleo go public dapat dana 100 miliar. Ya, itu setara dengan 20% saham Cleo, 100 miliar itu misalnya. Atau yang terakhir, funding itu juga dari penerbitan obligasi. Jadi perusahaannya menerbitkan surat utang, namanya obligasi. Dijual ke investor. Itu mirip dengan utang dari bank. Ya, si perusahaannya juga harus ngasih bunga kepada pemegang obligasinya. Jadi sumber funding utama itu ada 4 ya teman-teman ya. Dari investor langsung, seperti SoftBank, venture capital, yang kedua dari pinjaman bank, yang ketiga dari go public, yang keempat dari penerbitan obligasi. Itu ya funding management, itu manajer keuangan harus ahli dalam funding management itu, ya termasuk valuasinya dan seterusnya. Nah pertanyaannya sering, bagaimana cara valuasi perusahaan Pak Yudi ya? Kenapa Tokopedia itu valuasinya sampai 100 triliun? Ya, sementara perusahaan-perusahaan lama, tapi perusahaan yang tidak startup itu valuasinya cuma 100 miliar atau bahkan 10 miliar. Jadi dalam dunia financial management itu ada semacam ukuran baku. Valuasi itu sebenarnya idealnya hanya sekitar 20 kali profit tahunan. Ya, 20 kali profit tahunan, 20. Jadi misalnya Bank Mandiri, Bank BCA tadi, itu profitnya 25 triliun. Oke. Sehingga valuasi Bank BCA itu 20 dikalikan 25 triliun tadi.
Ya, jadi sekitar 500 triliun ya. Itu kalau pakai standar 20 kali, cuman beberapa bank bisa sampai tinggi, kalau BCA itu bisa sampai 30 kalinya. Jadi laba bersihnya 25 triliun dikalikan 30, itulah valuasi Bank BCA, sehingga valuasinya 750 triliun. Maksimal itu. Kalau perusahaan-perusahaannya pertumbuhannya jelek, bahkan pengkalinya itu cuma 10. Jadi misalnya perusahaan Anda, laba bersihnya perusahaan kami 10 miliar Pak Yodi. Jadi berapa perusahaan kami kalau dijual? Dikalikan 10. Jadi perusahaan Anda kalau labanya 10 miliar itu harganya quote and quote 100 miliar. 10 miliar kali 10 kali. Oh gitu Pak Yudi ya? Iya. Ya. Misalnya teman saya kemarin bilang sama saya, Pak Yudi, perusahaan saya kecil, profitnya berapa? Saya mau jual perusahaan saya Pak Yudi ya, berapa ya kira-kira harganya? Saya tanya berapa profitmu? 2 miliar setahun. Ya saya bilang kalikan aja 10. Jadi 20 miliar. Jadi perusahaanmu kalau mau dijual harganya 20 miliar. Oh gitu Pak Yudi ya. Bisa nggak saya kalikannya 15? Ya itu negosiasi Anda sama yang mau beli. Ya, nah pengkali ini kadang-kadang terlalu tinggi. Nah Tokopedia itu pengkalinya gila-gilaan, bisa sampai 70 kali. Itu agak amazing. Kalau startup itu kadang-kadang dikasih harganya terlalu mahal. Ya. Jadi pengkalinya sampai 70 kali. Jadi kalau untungnya 1 triliun dihargai 70 kalinya. Jadi itu ya, valuasi itu ngitungnya profit setahun dikalikan berapa. Angka yang paling ideal ya 20 kali. 20 kali profit setahun. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian di topik ketiga, financial control ini, ya Anda dikelola dengan baik, financial control. Ada audit, makanya ada audit, ya jangan ada fraud, ya keuangannya kemudian dipalsukan, laporan keuangannya dimanipulasi, itu bahaya. Anda kan ada audit ya dari eksternal audit biasanya. Bank-bank itu kalau Anda mau minta kredit pasti minta laporan keuangan dari audit independen, dari auditor independen ya. Itu kan banyak ya jasa audit keuangan ya. KPMG, Ernst & Young, Pricewaterhouse, itu lembaga-lembaga audit keuangan raksasa dunia ya. Di Indonesia ada semua ya. Deloitte, itu tugasnya mengkontrol laporan keuangan Anda. Ya, jadi jangan pernah berbohong. Kalau berbohong, bank-banknya tidak akan ngasih kredit kepada Anda. Kemudian di slide terakhir mengenai masalah keuangan, ini adalah managing cash flow. Ya, cash flow ini penting ya teman-teman ya. Terutama bagi perusahaan yang bayarannya tempo ya, banyak kan perusahaan yang jualan barang ke B2B biasanya itu tempo. Misalnya saya punya proyek konsultasi sama Kementerian Pertahanan. Saya di-hire Kementerian Pertahanan kemarin ya. Saya dibayarnya temponya 1 bulan gitu ya. Pernah saya di-hire oleh perusahaan Bakri Brothers, itu bahkan sampai 4 bulan baru dibayar gitu ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan seperti supplier untuk B2B ya, bisnis to bisnis itu biasanya pembayarannya itu lama. Kontraktor itu bayarannya sangat lama itu. Atau Anda memasok AC ke kantor-kantor itu bayarannya lama. Makanya jauh lebih asik punya bisnis yang retail, kayak Indomaret, McD, Kopi Kenangan, Starbucks. Itu uangnya langsung ada hari itu juga ya teman-teman ya. Saya misalnya beli Starbucks itu kan uangnya langsung real time. Saya beli ayam goreng di McD atau KFC itu kan retail, itu asik itu. Jadi cash flow-nya tidak pernah telah karena real time. Ya, kayak saya jualan ini online ini kan saya senang sekali nih, happy. Kenapa? Karena Anda bayar ke sayanya kan langsung, bahkan sebelum produknya saya kirim Anda sudah harus bayar dulu. Anda bayar kursus online ini 295.000, Anda kirim bukti transfer ke saya. Baru kemudian link downloadnya saya kirim, itu aduh amazing, saya suka sekali. Jadi tiap akhir bulan saya tinggal merekap penjualan saya. Uangnya pasti sudah ada di bank saya, ya kan rekening masuk. Sebaliknya kalau jasa konsultan saya itu kadang-kadang nagihnya bisa sampai 1 bulan, itu capek. Ya. Bahkan kadang 2 bulan. Nah, itu kan repot. Padahal sayanya kan harus gaji karyawan saya. Atau saya ngasih uang kepada associate konsultan saya. Jadi saya nalangi seringkali, nalangi duluan. Itu ribet itu. Ya.
Makanya cash flow ini sangat penting kalau perusahaan Anda itu B2B, Anda harus punya bagian penagihan yang jago, bagian collection namanya ya. Debt kolektornya harus tangguh, namanya collection management, collection department, itu orang-orangnya harus jago, itu harus nelpon ke klien, ngingetin. Kalau perlu datang ke kantornya, ditagih invoice-nya. Kalau nggak lupa, bisa sampai 4 bulan nggak dibayar-bayar, itu kan Anda rugi. Ya, karena Anda butuh uang itu untuk bayar gaji, bayar listrik, dan seterusnya. Jadi itu teman-teman ya, itu masalah mengenai financial management. Oke? Itulah segmen kita mengenai financial management. Nanti kita sambung lagi dengan segmen berikutnya mengenai IT dan operation management. Terima kasih, salam sukses, penuh kemuliaan.